Halo semuanya, selamat datang lagi. Hari ini kita bakal ngobrolin soal salah satu kepribadian yang paling mendasar sekaligus menenangkan, si hijau. Coba deh, bayangin kepribadian kita itu kayak sebuah taman. Nah, pertanyaannya, taman yang lagi kita rawat itu taman yang kayak gimana sih? Yuk, kita bedah sama-sama. Nah, ini dia nih pilihan utamanya buat teman-teman yang punya kepribadian hijau. Taman kita mau jadi tempat yang hidup, yang subur, tempat orang bisa berteduh dan ngerasa tenang? Atau malah jadi kayak, ya maaf, kuburan yang damai? Adem sih, tapi ya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan, dan yang penting, nggak mau ada gangguan sama sekali. Pilihan ini loh yang bakal nentuin segalanya. Oke, sebelum kita bahas yang gelap-gelap, kita mulai dari yang bagus-bagusnya dulu ya. Kita lihat dulu kekuatan luar biasa dari kepribadian hijau ini. Kekuatan yang sebenarnya mencerminkan karakter Tuhan sebagai pemelihara yang setia. Coba lihat deh kekuatan-kekuatan dasarnya. Sabar, setia, stabil, dan jago banget mendamaikan orang. Nah, ini yang bikin si hijau jadi pondasi yang kuat banget dimanapun mereka berada. Mereka itu tiang penyangga yang diam-diam tapi nahan beban paling berat. Di Alkitab, wah banyak banget contohnya. Kita bakal bahas 3 tokoh utama yang jadi pilar keteguhan. Abraham, si pengembara yang sabar, Ruth, si pendukung yang gak pernah goyah, dan Yohanes, murid yang paling dikasihi. Masing-masing nunjukin gimana sih kekuatan si hijau ini kalau udah dipakai buat kebaikan. Contoh pertama, Abraham. Wah, ini soal kesabaran, juaranya dia. Bayangin, nungguin janji Tuhan puluhan tahun, pindah-pindah tempat terus, tapi dia tetap bawa stabilitas dan iman kemanapun dia pergi. Malah dia sampai ngalah loh sama Lot, cuma buat jaga hubungan. Ini nunjukin banget kalau prioritas dia itu harmoni yang sejati. Terus kita punya Ruth. Gila sih ini kesetiaannya. Dia setia banget sama Naomi, mertuanya sampai rela ninggalin kenyamanannya sendiri. Dia kerja keras, diam-diam cuma buat nopang hidup mereka. Dan kerennya, kesetiaan yang stabil kayak gini, malah bikin dia masuk ke dalam silsilah Yesus, Sang Mesias. Luar biasa kan? Dan yang terakhir, Yohanes. Dia ini tipe murid yang dekat banget secara personal, pendengar yang baik. Sampai-sampai di kayu salib, Yesus percayain ibunya sendiri ke dia. Itu kan butuh kepercayaan tingkat tinggi dan sifat penjaga yang lembut banget. Nah ini dia ciri khas si hijau yang udah naik kelas. Oke, sampai sini kan kelihatannya bagus-bagus semua ya, keren banget. Tapi ada satu pertanyaan penting yang harus kita tanyain. Gimana kalau keinginan buat damai itu malah jadi berhala? Nah, sekarang kita masuk ke sisi gelapnya nih. Momen di mana keinginan buat harmoni itu malah berubah jadi ketakutan sama konflik. Disinilah letak kelemahan terbesarnya. Jadi, dosa utamanya si hijau itu intinya mereka menyembah kenyamanan. Mereka cari rasa aman bukan dari Tuhan, tapi dari kondisi sekitar yang adem ayem, yang status quo. Jadinya, kedamaian palsu jadi tujuan utama, bahkan kalau harus ngorbanin kebenaran. Dan rasa takut sama goncangan ini bisa bikin orang-orang hebat di Alkitab bikin kesalahan fatal. Coba lihat Harun. Dia bikin patung anak lembu emas karena lebih takut sama amukan massa daripada sama Tuhan. Terus Abram, dia setuju aja sama rencana Hagar karena kedengarannya itu solusi damai yang paling gampang. Dan Yonatan, dia kayak kejebak gitu, nggak bisa ninggalin istana bapaknya demi kebenaran yang dia tahu. So, disinilah kita sampai di persimpangan jalan. Ada 2 masa depan, 2 takdir yang sangat berbeda buat setiap orang dengan kepribadian hijau. Ini penting banget buat dipahami. Lihat deh perbedaannya, jauh banget kan? Kalau nggak mau berubah, si hijau bisa jadi orang yang penuh kepahitan, jadi martir yang pasif-agresif, atau jadi kayak lumpur beku yang malah ngehambat pertumbuhan orang lain. Tapi, kalau mereka bertobat, mereka bisa jadi pembawa damai sejati, jadi pilar ketekunan, jadi sumber kekuatan yang stabil buat semua orang. Pilihannya jelas banget. Dan balik lagi ke Yohanes, dia contoh yang pas banget buat ini. Murid yang tadinya kalem, yang nyender di dada Yesus, kemudian dia juga dikenal sebagai anak guru yang berani banget nantang otoritas agama. Jadi, bertumbuh itu bukan berarti jadi kasar atau kehilangan kelembutan ya, tapi nambahin keberanian buat bela yang bener. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih. Gimana caranya? Apa langkah-langkah praktisnya buat mengubah taman yang gitu-gitu aja jadi taman yang subur dan hidup? Tujuannya itu satu, berubah dari seorang peacekeeper jadi seorang peacemaker. Dari sekedar penjaga damai jadi pembawa damai. Bedanya apa? Gini, peacekeeper itu pokoknya ngehindarin konflik. Titik. Nggak peduli benar atau salah. Tapi kalau peacemaker, dia justru aktif kerja buat menciptakan keadilan dan rekonsiliasi yang sesungguhnya, sekalipun prosesnya bikin tegang sementara.
Jadi, gimana caranya? Ada 3 langkah yang bisa jadi panduan kita. 1. Berhenti cari rasa aman cuma dari suasana yang damai. Tobat dari situ. 2. Sengaja, secara sadar, latih diri buat jadi lebih berani dan pegang teguh kebenaran. Dan 3. Arahin kesetiaan kita bukan lagi cuma buat kenyamanan, tapi buat pertumbuhan. Dan ingat ya, dasarnya semua ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ayat ini jadi pengingat yang kuat banget buat kita. Tuhan itu kasih kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Keberanian itu udah ada di dalam kita, tinggal diaktifkan aja. Jadi kalau mau diringkas, perjalanan ini tuh intinya adalah berubah. Dari sosok kayak Harun yang bikin berhala cuma biar semua tenang, menjadi sosok seperti Nathan, nabi yang berani ngomongin kebenaran langsung di depan raja demi pemulihan yang sejati. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat teman-teman renungkan. Coba lihat ke dalam diri sendiri, ke kepribadian hijau yang mungkin ada di dalam diri kita. Tamanmu itu tempat untuk bertumbuh atau cuma tempat buat sembunyi? Pilihannya ada di tanganmu.